Pop Games. Adaptasi game Resident Evil ke layar lebar merupakan salah satu kesuksesan terbesar dalam sejarah sinema. Memang sih, ada banyak ulasan buruk dari para kritikus. Tapi tetap aja, di rentang tahun 2002 hingga 2017, seluruh serinya benar-benar untung gede. Bayangin aja, dengan anggaran total 288 juta US dollar atau setara dengan 4 triliun rupiah, keseluruhan franchise-nya udah bisa dapet cuan sampai 1,233 miliar US dollar yang setara sama 17 triliun rupiah. Bisa dibilang ini merupakan seri film adaptasi video game terlaris setelah Pokemon, sekaligus seri film zombie dan seri film horor dengan pendapatan terbanyak. Paul W.S. Anderson adalah orang di balik semua kesuksesan ini. Dengan tangan dinginnya, dia udah nyobain semua posisi penting di balik layar, mulai dari jadi sutradara di saga pertama Resident Evil. Terus jadi penulis sekaligus produser di Resident Evil, Apocalypse, dan Extinction. Sampai ambil tanggung jawab nih di 3 posisi tadi, penulis, produser, dan sutradara dalam 3 saga terakhir Resident Evil, yaitu Afterlife, Retribution, dan Final Chapter. Tapi tentu Paul W.S. Anderson bukan satu-satunya yang layak dapat kredit. Karena di belakangnya ada puluhan kru yang kerja keras nyiapin segala hal. Bahkan meski harus pindah lokasi ke sana kemari buat bikin setting dan ambil gambar. Di film Resident Evil 1 misalnya, buat rekam adegan di Raccoon City, para kru ini harus terbang dari studio di Jerman ke Kanada. Terus ngatur berbagai hal di lokasi buat bikin suasana kota mati yang beneran terasa kayak habis kena bencana. Hal yang sama juga kejadian nih pas film kedua, Resident Evil Apocalypse. Cuman teknisnya lebih serem lagi, karena para kru harus beneran syuting di kuburan. Terus malam pula bareng para talent yang meranin zombie itu. Apa nggak ada yang kerasukan ya pas itu? There might be more of those things. If there were more, we'd have seen them by now. Sedangkan di film ketiga Extinction, lokasi syutingnya yang di gurun malah lebih jauh lagi, di Meksiko. Kalau tim produksi yang tinggal di Amerika sih pasti deket. Malah bisa naik mobil lah ya. Lah yang tinggal di Jerman gimana itu? Apalagi Konstantin Film ini emang studio dari sana kan? Beruntung, setelah pindah-pindah lokasi dari berbagai seri nih, buat syuting adegan di luar ruangan, pada akhirnya para kru bisa bernafas lega. Karena Kanada atau lebih tepatnya wilayah Toronto tetap jadi lokasi idola buat ngambil gambar. Termasuk buat adegan di kuburan pesawat pas film kelima Afterlife. Dan adegan bencana dari Raccoon City di film kelima Retribution. Sampai film-film Resident Evil yang tayang selanjutnya. Cuman jangan salah loh ya, kerja keras para kru bukan cuma sekedar pindah-pindah lokasi doang nih. Di luar semua itu, karena banyakkan film rilis di masa teknologi CGI belum semaju sekarang, praktis ada kerjaan tambahan kayak bikin set bangunan untuk berbagai adegan. Mulai dari yang ukurannya paling mini, kayak adegan saluran pembuangan di saga kedua Apocalypse. Terus yang ukurannya medium, seperti adegan kejar-kejaran di gorong-gorong dan ruangan yang tergenang di saga pertama. Lorong di Rubana Lab Umbrella Corp dalam saga Extinction. Lalu adegan baku hantam di toilet dalam saga Afterlife, momen creepy di koridor Umbrella Corp dalam saga Retribution, sama ruang monitor yang muncul di saga Afterlife. Bahkan ada loh set properti yang ukurannya lumayan gigantis, kayak lobi kantor Umbrella Corp, barak militer di Rusia tempat tentara zombie tinggal. Ready, action, and stop! Dan kutub yang jadi arena tempur dalam saga Retribution. Pop Gengs, berhubung karena kita lagi ngomongin tentara zombie, sekalian aja kali ya kita bahas make up-nya. Nah, seperti yang aku bahas, biasanya efek praktis yang berhubungan dengan riasan kayak gini gunain bahan prostetik kan? Untuk tahu jenis makanan apa yang aku maksud, kamu bisa nonton videoku yang lain soal make up prostetik paling menyiksa beberapa waktu lalu. Karena sekarang aku mau langsung ke intinya aja. Nah, untuk bikin tampilan zombie seperti yang kamu lihat di berbagai film Resident Evil, itu prosesnya lumayan panjang. Wajah para talent mesti dikasih cat semprot dulu dengan warna yang halus sebagai tampilan dasar. Lalu setelah pengecatan selesai, biasanya wajah talent ini diusapi cairan pelumas tuh. Terus dipasangin kulit prostetik berbahan silikon. Dan begitu pemasangan selesai, make up-nya tinggal dikasih detail deh, kayak luka basah yang membusuk atau jaringan saraf yang transparan. Tentu aja penerapan riasan prostetik ini bukan cuma digunain ke manusia. Ini juga bisa dipakein ke boneka, buat di makeover jadi jasad utuh. Seperti yang tampil di saga Afterlife atau jadi bangkai, seperti yang tampil dalam adegan bangsal di saga Final Chapter.
Metode makeup prostetik juga bisa diterapin nih ke hewan sebenarnya. Cuman karena berbagai alasan teknis, kayak bahan silikon yang berisiko nyakitin hewan, terutama yang berbulu, atau yang lebih jauh lagi hewan yang dilibatin butuh pengawasan dan latihan dulu sebelum dikasih makeup. Makanya, para kru Resident Evil lebih milih gunain boneka mekatronik dengan kemampuan gerak terbatas di saga pertama. Untuk beberapa jenis zombie yang basis gerakannya diambil dari hewan berkaki 4. Tapi seiring waktu, setelah beberapa teknis jadi lebih mudah, penggunaan prostetik ke hewan akhirnya baru bisa dilakuin dalam saga Afterlife. Kok dari tadi kita ngomongin efek praktis ya? Emang di franchise Resident Evil gak ada efek digital? Sebenarnya bukan gak ada sih, tapi telat. Karena film pertamanya kan rilis 2002 tuh, dan waktu itu efek digital masih jauh dari kata maju. Penggunaan optimalnya baru dimulai pada saga Retribution. Itu pun belum terlalu banyak pakai motion capture. Mungkin karena biayanya yang mahal ya. Jadi cuma bisa pakai tongkat yang dipasangin wajah karakter. Metode semacam ini masih diterapin sampai sekarang sih. Lalu untuk penerapan animasinya, tim produksi Resident Evil juga masih pakai kendali gerak yang dibuat di aplikasi Atu-Atu. Belum pakai sensor yang bisa niruin gerakan makhluk hidup secara akurat dan real time. Sebenarnya baik animasi maupun green screen udah mulai digunain juga buat bikin tampilan lokasi dalam saga Afterlife. Meski visualnya belum selalu sekarang sih, tapi itu udah cukup lah ya buat efek visual tahun segitu. Seenggaknya itu udah lebih mending dari efek visual saga kedua yang merupakan titik awal penggunaan optimal dari teknologi digital dalam franchise ini. Dengan hasil yang masih kasar banget, bukan jelek ya, kasar. Intinya jauh lah dari tampilan efek visual zaman now. Tapi ini bukan masalah kok, yang penting kan franchise ini gak berhenti inovasi dari saga ke saga kan.